Novel audio Pagoda Pancer ke-36 dilanjut. Masih bersama suara serak. Tuan Muda Klan. Tuan Muda dari Klan Pedang Tiangang. Orang yang memegang Phoenix di pedang adalah Feng Hanyu. Begitu Zhao Tai mengatakan ini, Qian dan pengawal serigala hitam dinasti Beiqi lainnya semuanya menunjukkan raut muka ketakutan di wajah mereka. Orang yang memiliki burung Phoenix di pedangnya diberi gelar, dan Feng Hanyu diberi nama. Nama Tuan Muda dari Klan Pedang Tiangang sangat terkenal di hutan belantara timur sehingga hanya sedikit orang yang tidak menyadarinya. Ternyata dia adalah Tuan Muda dari Klan Pedang. Saat aku melihatnya hari ini, dia benar-benar memenuhi reputasinya. Orang lain juga menggema, aura seperti itu sangat langka di dunia. Dua pedang yang memaksa Raja Hantu mundur sungguh menakjubkan. Dikabarkan bahwa Tuan Muda dari Klan Pedang telah menciptakan generasi benda suci. Dia sekarang berusia lebih dari 20 tahun. Dengan budidaya seperti itu, tampaknya tidak akan lama lagi sosok mirip raksasa lainnya akan muncul di Wastelen Timur. Maksud, penjaga serigala hitam tidak menyadari perubahan di kedalaman mata Xiao Nunu. Xiao Nunu belum pernah bertemu Feng Hanyu sebelumnya. Aku bahkan tidak tahu seperti apa rupa orang itu. Tetapi ketika dia muncul sekarang, Xiao Nunu secara tidak sadar memutuskan bahwa pihak lain adalah Tuan Muda dari Klan Pedang. Badan Pedang Phoenix Perang, generasi badan suci. Orang yang memegang pedang Phoenix akan menjadi raksasa di masa depan. Kata-kata ini sangat kasar di telinga Xiao Nunu. Hampir-hampir 4 tahun, Xiao Nunu tidak akan pernah bisa melupakan malam itu. Setetes darah Tianhuang dapat membawa kemakmuran bagi keluarga selama 300 tahun. Pada hari itu, keluarga Xiao mengambil setetes darah Phoenix surgawi dari badan Xiao Nunu dan memberikannya kepada Feng Hanyu, Tuan Muda dari Klan Pedang. Sejak itu, nasib Xiao Nunu mengalami perubahan yang luar biasa. Itu dia. Saat ini, Feng Hanyu sedang berdiri di depan Xiao Nunu. Pada saat ini, darah di badan Xiao Nunu menjadi sangat gelisah. Bukan hanya pelaku yang merugikan dirinya sendiri, tapi juga pelaku yang menginjak-injak harkat dan martabat Istana Nirwana. 7 peti mah teh yang ditempatkan di Aula Nirvana semuanya adalah hadiah dari Feng Hanyu. Setelah 7 tahun berturut-turut menyembah gunung untuk merebut pedang, Istana Nirvana mengirim 7 jenius terbaik ke Klan Pedang Tiangang untuk kabur dan kembali ke pedang pemakaman langit. Namun ketujuh orang itu berakhir dengan pembuluh darah mereka terputus, dantian mereka hancur, dan bahkan tulang punggung mereka terpotong. Di bawah pedang Feng Hanyu, sangat sedikit martabat Istana Nirvana yang diinjak-injak. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Nunu, putra terlantar dari keluarga Xiao, secara tidak sengaja akan berakhir di Aula Nirwana Klan Piao Miao. Nasib yang awalnya tidak berpotongan tiba-tiba menjadi saling terkait. Di dalam badan Xiao Nunu, tidak hanya ada kebencian karena darah Phoenix surgawi diambil dan ditinggalkan oleh keluarganya. Ada juga kemarahan yang terkait dengan Istana Nirwana dan pedang pemakaman langit. Perjalanan ke lembah neraka malam. Saat ini, perubahan terbesar juga terjadi. Gelombang awan berwarna darah menyapu langit dan bumi. Lingkaran sihir berwarna darah di atas Jiuk Xiao benar-benar runtuh, dan Raja Hantu juga menghilang di langit dan bumi bersama dengan ledukan sinar berwarna darah. Melihat orang-orang dari klan Huangquan yang mundur, Sui Yuanyu, Su Chongyun, Luo Qianqiu dan yang lainnya tidak bisa tidak melihat ke arah Feng Hanyu yang perlahan mendarat di bayangan pedangnya. Keterampilan mengendalikan pedang yang keren, kata Su Chongyun. Keterampilan kontrol pedang Feng Hanyu memungkinkan dia untuk bergerak dalam kehampaan untuk waktu yang singkat, dan pemandangan di mana lawan muncul barusan benar-benar membuat kagum semua orang. Namun, beberapa orang tidak terkejut dengan kedatangan Feng Hanyu. 13 tahun yang lalu, di antara banyak kekuatan yang mencegah Raja Hantu dari Klan Dunia Bawah berlatih Dava Dunia Bawah tingkat terakhir, Klan Pedang Tiangang adalah pemimpinnya. Feng Hanyu mengabaikan percakapan Su Chongyun, dan ujung pedang Phoenix merah di telapak tangannya belum surut. Siapa kamu? Wow, niat pedang tak kasat mata menyebar, menyebabkan hati semua orang menegang. Feng Hanyu melirik ke satu orang. Orang itu tidak lain adalah Xiao Nunu. Suasana di lapangan tiba-tiba menjadi sangat tegang. Bahkan Xiao Nunu sendiri tidak menyangka Feng Hanyu akan berinisiatif untuk menemukannya. Begitu mata mereka bertemu, bayangan Phoenix merah muncul dari dalam pupil Feng Hanyu. Xiao Nunu juga tiba-tiba merasakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan.
Perasaan ini mungkin berasal dari setetes darah Phoenix surgawi yang diambil. Xiao Nunu mau tidak mau mengepalkan pisau sihir hitam di tangannya. Mata Feng Hanyu menjadi semakin tajam. Dia belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Saat pertama kali melihat Xiao Nunu, dia merasakan permusuhan yang tidak bisa dijelaskan. Sui Yuanyu, Su Chongyun, Luo Qianqiu dan yang lainnya semuanya melihat ke sini. Pada saat ini, Zhao Tai berbicara. Dia melangkah maju dan berkata, "Tuan Muda Feng, saudara Xiao ini adalah kita." Sebelum Zhao Tai selesai berbicara, Feng Hanyu mengayunkan pedang panjang di telapak tangannya, "Saya tidak bertanya kamu." Qiang. Dalam sekejap, energi pedang merah seperti bulan hantu yang membelah bintang-bintang. Badan Zhao Tai terguncang. Sebelum dia bisa bereaksi, energi pedang melewati langsung ke seluruh badannya, dan pada saat yang sama, pohon hitam besar tepat di belakangnya dipotong di bagian pinggang. Bang! Zhao Tai menundukkan kepalanya dengan heran. Saat energi pedang bersilangan, luker api muncul di dadanya. Saat sejumlah besar darah menyembur keluar, mata Zhao Tai melebar dan badannya terjatuh dengan lemah. Kepala penjaga, Qi Yan terkejut. Dia dengan cepat melangkah maju untuk menangkap Zhao Tai. Pedang ini menembus paru-paru dan langsung membawa Zhao Tai ke ambang kematian. "Kutu kupret, beraninya kau menyakiti kepala penjaga kami." Mata kedua penjaga serigala hitam itu merah karena marah, dan mereka ingin bergegas ke depan untuk meminta penjelasan untuk Zhao Tai. Mata dingin Feng Hanyu bersinar, dan dia melambaikan gelombang pedang dengan raut muka tanpa raut muka. Kedua penjaga serigala hitam itu segera dipenggal oleh gelombang pedang yang berterbangan. Darah rembes, dan kepalanya melayang. Pembunuhan kejam Feng Hanyu mengejutkan semua orang. Bahkan Xiao Nunu tidak bisa bereaksi. Bagaimanapun, kekuatan di balik Zhao Tai adalah divisi Tianxuan dari dinasti Beiqi. Semua pengawal serigala hitam lainnya ditindas, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Saat ini, ketakutan mereka terhadap Feng Hanyu jauh melebihi kemarahan mereka. "Saya tahu Anda adalah anggota divisi Tianxuan dari dinasti Beiqi." Feng Hanyu berkata dengan tenang, dengan raut muka meremehkan di wajahnya, "Tetapi bahkan jika pemimpin Anda ada di sini, dia masih harus memberi 3 penghormatan kepada saya. Jadi, siapa yang akan memberiku beraninya kamu menggangguku?" Raut muka Qian dan yang lainnya berubah lagi dan lagi. Sorot mata Feng Hanyu bahkan lebih menakutkan. "Pergi." Saat ini, Xiao Nunu berbicara. "Kamu." Qian memandang pihak lain dengan bingung. Menghadapi ujung tajam yang dilepaskan dari Feng Hanyu, mata Xiao Nunu sangat dingin. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Ini antara aku dan dia dan tidak ada hubungannya denganmu." Qian mengertakkan gigi dan melirik ke arahnya Tai, yang kehilangan kesadaran, lalu berkata, "Pergi." Pengawal serigala hitam yang tersisa tidak berani berbicara, apalagi mengucapkan kata-kata kasar, dan mereka bahkan tidak bisa melihat ke arah Feng Hanyu. Ho! Angin dingin menderu-deru, dan debu serta dedaunan yang berguguran di tanah berputar-putar. Sui Yuanyu, Su Chongyun, dan Luo Qianqiu semua memandang dua orang di depan mereka dengan rasa ingin tahu. Tidak ada yang tahu bagaimana tuan muda yang bermartabat dari klan pedang Tiangang bisa tertarik pada orang tak dikenal yang asal-usulnya tidak diketahui ini. Jawab pertanyaan yang baru saja aku tanyakan. Feng Hanyu mengabaikan Xiao Nunu dengan tatapan lebih tajam di antara alisnya. Sudut mulut Xiao Nunu sedikit terangkat, dan dia mengepalkan pisau ajaib di telapak tangannya. "Kamu akan tahu." Meskipun Feng Hanyu tajam, Xiao Nunu tidak takut. Tepat ketika suasana di lapangan akan menjadi tegang, Sui Yuanyu, si jenius dari Yuhai, tiba-tiba berkata, "Perang sedang terjadi jauh di lembah penjara malam." Sui Yuanyu tidak ingin ikut campur urusan Feng Hanyu. Dia mengatakan ini hanya untuk mengingatkan pihak lain agar menyelesaikannya sesegera mungkin. Ketika kata-kata itu jatuh, pedang Phoenix merah di telapak tangan Feng Hanyu meleduk menjadi kejayaan. "Setelah gerakan ini, jika kamu tidak mati, kamu bisa hidup." Bang! Energi pedang mengalir secara vertikal dan horizontal, dan alirannya berlawanan arah. Feng Hanyu melompat dan langsung mengayunkan pedangnya hingga ketinggian hampir 100 meter. Dia berdiri di udara, dan formasi pedang yang indah meleduk di luar dirinya. Qiang! 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 Bayangan pedang yang luar biasa menyebar di kedua sisi, dan dalam sekejap,
pedang Phoenix dengan lebar sayap lebih dari 100 meter tiba-tiba muncul di dunia. Sui Yuanyu, Su Chongyun dan yang lainnya mau tidak mau mengubah raut muka mereka. Ini dikatakan sebagai sebuah gerakan, tetapi kekuatan dari gerakan ini membuat bahkan mereka yang berada di alam markis merasa tidak nyaman. Dengan berkah kekuatan badan suci dan keagungan senjata spiritual surgawi, kekuatan jurus Feng Hanyu sulit diperkirakan. Aku belum menggunakan kekuatan penuhku dengan pedang ini. Tapi itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Feng Hanyu menatap Xiao Nunu dengan merendahkan, dan dengan satu serangan pedangnya, Phoenix Perang Merah menukik ke bawah dan menebas ke arah Xiao Nunu. Dengan pedang ini, aku masih jauh dari menggunakan seluruh kekuatan kuat tapi itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Formasi pedang yang indah menyebar seperti sayap suci, dan burung Phoenix Perang Merah menukik ke bawah untuk membunuhmu. Menggabungkan badan pedang pertempuran Phoenix dengan pedang surgawi Phoenix Merah, pedang Feng Hanyu kejam dan luar biasa. Xiao Nunu berdiri di bawah, merasakan tekanan yang sangat besar, seperti gunung yang menekan. Melihat bayangan Phoenix Merah dengan lebar sayap lebih dari 100 meter, mata Xiao Nunu dingin dan dingin. Dia menatap Feng Hanyu di kehampaan dengan suara tegas. Bagaimana jika aku mengambil pedang darimu? Bang! Energinya meleduk, turbulensi mengalir ke seluruh badan Xiao Nunu, dan cahaya cian berputar di sekitar badan Xiao Nunu seperti jubah berkibar. Dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya, bumi tampak terbentang dengan lingkaran sihir perunggu kuno. Wow! Dalam sekejap, perisai perunggu dan baju besi perunggu diaktifkan pada saat yang sama. Xiao Nunu mengangkat pedang ajaib jiwa bintang kegelapan dengan kedua tangannya, dan semua kekuatan di badannya bergabung ke dalam bilahnya. Potong! Dengan raungan nyaring, mata Xiao Nunu menyala. Dengan semangat juang yang ganas, dia menebas dengan pedang seperti naga geblek yang keluar dari jurang. Pedang merah Phoenix memiliki cahaya pedang hijau. Badan pedang Phoenix pertempuran memiliki badan perunggu kuno. Ini adalah konfrontasi pertama antara Xiao Nunu dan Feng Hanyu. Meskipun jarak antara kedua belah pihak sangat besar, Xiao Nunu tidak takut. Di bawah tatapan serius beberapa orang di sekitarnya, pedang merah Phoenix melebarkan sayapnya dan bertabrakan dengan kuat dengan pedang Xiao Nunu. Tiba-tiba, semuanya runtuh, dan kedua kekuatan itu hancur dalam sekejap. Pedang Phoenix tiba-tiba meleduk dengan sinar cahaya pedang padat yang tak terhitung jumlahnya. Pedang itu meleduk, energi pedang yang tak ada habisnya menembus bumi, dan jurang yang spektakuler dengan cepat terbuka di tanah sekitarnya. Kerikil dalam jumlah besar dibuang, dan semua tumbuh-tumbuhan diratakan. Su Chongyun dan Luo Qianqiu, yang lebih dekat ke medan perang, mau tidak mau mundur. Bahkan Sui Yuanyu dalam kehampaan mengerutkan kening. Terkejut. Kejutan mutlak. Kekuatan pedang Feng Hanyu secara langsung membuat daerah sekitarnya menjadi reruntuhan. Tapi yang lebih mengejutkan semua orang adalah sosok muda yang berdiri di reruntuhan. Ketuk. Tetes demi tetes darah jatuh ke tanah di sepanjang lengan Xiao Nunu. Pada saat ini, perisai perunggu dan baju besi perunggu di badan Xiao Nunu semuanya hancur, dan di dada Xiao Nunu, ada luka sedalam tulang, mengeluarkan darah. Meski begitu, Xiao Nunu tidak jatuh. Ini benar-benar tidak terduga. Sui Yuanyu, Su Chongyun, dan Luo Qianqiu melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Pedang Feng Hanyu tidak membunuh Xiao Nunu. Di mata beberapa orang, wajar jika Feng Hanyu menghancurkan Xiao Nunu sepenuhnya dengan pedangnya. Kecepatan udara antara langit dan bumi meningkat. Xiao Nunu berdiri di tengah reruntuhan, dipenuhi debu dan dedaunan yang berterbangan. Dia menatap dingin ke arah Feng Hanyu di depannya. Kekuatan badan pedang Zhan Huang, hari ini. Saya telah mendapat pelajaran. Wajah Feng Hanyu tanpa raut muka saat dia berkata, saya belum menggunakan gerakan ini, tetapi Anda berada pada batasnya. Saya baru saja mengatakan bahwa jika Anda dapat bertahan dari serangan pedang saya, kamu akan hidup. Setelah jeda, Feng Hanyu berkata bahwa mata Han Yu dipenuhi dengan cibiran yang luar biasa. Hari ini, aku akan memberimu kehidupan. Saya harus mengatakan bahwa kalimat terakhir ini sangat kasar dan menyayat hati. Tapi Xiao Nunu tetap bergeming. Dia tidak menunjukkan kemarahan apapun. Bahkan rasa kekalahan sedikit pun tidak terungkap. Feng Hanyu, aku akan segera mencarimu. Begitu dia mengatakan ini, semua orang yang hadir tampak terkejut.
Xiao Nunu memegang pisau ajaib itu erat-erat, darah merah menetes dari ujung pisaunya ke tanah. Dia memegang pisau di satu tangan dan menunjuk ke arah Feng Hanyu dengan tangan lainnya. Tidak akan lama, aku pasti akan menginjakan kaki di klan pedang Tiangang secara langsung. Untuk mengalahkanmu. Setiap kata jelas dan setiap kata dingin dan tajam. Ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Nunu, Sui Yuanyu, Su Chongyun, dan Luo Qianqiu sangat terkejut. Mata Feng Hanyu menjadi dingin, provokasi aku, dan aku akan mengambil kembali amalku. Setelah mengatakan itu, Feng Hanyu mengayunkan pedang panjangnya, dan energi pedang yang agung mengalir ke arah Xiao Nunu. Selama gerakan, energi pedang dengan cepat membesar dan berubah menjadi geng pedang sepanjang 7 atau 8 meter dalam sekejap. Xiao Nunu menatap lawannya dengan tepat, matanya menyala dengan semangat juang yang menyala-nyala. Ini adalah provokasi dan surat tantangan. Klan pedang Tiangang. Aku segera datang. Bang! Pedang itu jatuh ke tanah, menyebabkan gelombang pedang yang kuat. Medan perang yang telah menjadi reruntuhan sekali lagi dibalik dengan lapisan puing-puing. Namun, yang mengejutkan adalah Xiao Nunu, yang berdiri di sana beberapa saat yang lalu, kini telah menghilang. Permukaan yang hancur ditandai dengan bekas pedang yang tak terhitung jumlahnya. Mata Su Chongyun, Sui Yuanyu, dan yang lainnya sedikit mengembun. Hilang, gumam Sui Yuanyu. Su Chongyun mengangkat tangannya sedikit, dan berkata, apakah lengannya patah oleh energi pedang? Sui Yuanyu tidak berkata apa-apa. Hasilnya terlihat dari raut muka Feng Hanyu. Feng Hanyu jatuh dari ketinggian, tapi dia masih tidak memiliki banyak raut muka. Di depan badan suci, kamu tidak punya pilihan lain selain kabur. Mata Feng Hanyu bangga dan kata-katanya menghina. Pada saat ini, Luo Qianqiu dari Istana Qian berjalan dan berkata dengan penuh minat, saya pikir sisanya bisa diserahkan kepada saya. Feng Hanyu meletakkan pedang Phoenix merah di belakangnya dan berkata dengan tenang, meskipun dia kabur dengan bumi teknik tersembunyi, dia terlukai parah oleh energi pedangku dan dia tidak bisa pergi jauh. Luo Qianqiu tersenyum. Kalau begitu, aku akan mengirimkan ikat kepala di lehernya ke pedang Phoenix. Terserah kamu. Feng Hanyu sepertinya tidak punya banyak emosi. Feng Hanyu tidak memperhatikan apa yang dikatakan Xiao Nunu tadi. Dalam pandangan Feng Hanyu, mereka yang bahkan tidak bisa mengambil salah satu pedangnya adalah orang-orang yang tidak kompeten. Namun, Feng Hanyu tidak berniat melepaskan Xiao Nunu, jadi sambil menunjukkan penghinaan terhadap Xiao Nunu, dia juga menyetujui membiarkan Luo Qianqiu menyelesaikan tindak lanjut masalah ini. Feng Hanyu punya hal lain yang harus dilakukan. Dibandingkan berurusan dengan klan Huangquan, dia sama sekali tidak menganggap serius Xiao Nunu. Wow! Aliran udara menyebar dan menimbulkan semburan pasir dan debu berwarna kabut. Feng Hanyu membawa pedangnya dan berjalan menuju kedalaman lembah neraka malam. Sui Yuanyu dan Su Chongyun tidak berkata apa-apa, dan segera mengikuti Feng Hanyu untuk mengejar mereka. Senyuman penuh arti muncul di wajah Istana Qian Luo Qianqiu. Sekarang, di hutan beberapa mil jauhnya, Xiao Nunu muncul dari tanah. Seperti yang dikatakan Feng Hanyu, Xiao Nunu baru saja menggunakan teknik tersembunyi bumi di 5 elemen teratai untuk kabur dari pertempuran. Teknik menyembunyikan bumi adalah keterampilan tambahan. Tidak hanya bisa bersembunyi di dalam bumi, tapi juga bisa kabur saat menghadapi musuh yang kuat. Xiao Nunu sedang berpegangan pada pohon besar, sudut mulutnya merah, dan luka di badannya mengeluarkan darah. Sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan ini. Pada saat ini, suara roh menara mencapai telinga Xiao Nunu, dan melanjutkan, saat dia membuat gerakan pedang pertama, kamu dapat pergi dengan bantuan 5 elemen lotus. Paling banyak hanya akan terluka ringan. Xiao Nunu menghela napas dalam-dalam dan berkata, saya hanya ingin memverifikasi perbedaan antara badan perunggu kuno dan badan suci. Taling dia terkekeh, verifikasi ini harus dibayar mahal. Tidak masalah. Aku akan mendapatkan kembali harganya. Xiao Nunu tidak berkecil hati, tapi malah menjadi lebih bertekad untuk memenangkan api spiritual. Meskipun badan perunggu kuno itu kuat, ia masih lebih lemah dari badan suci. Setelah pertempuran hari ini, Xiao Nunu memahami bahwa hanya badan suci yang dapat bersaing dengan badan suci. Tantangan hari ini telah dikeluarkan, dan saya pasti akan memenuhi janji saya. Tiba-tiba, pada saat ini, aliran udara dingin dan khusyuk datang dari dalam hutan.
Ho, yang terjadi selanjutnya adalah niat membunuh, dan sesosok badan yang memegang pedang bergagang panjang melangkah maju. Kamu benar-benar sangat cakap. Kamu benar-benar berani menantang orang seperti Feng Hanyu. Wow, lalu, aliran udara dingin berubah menjadi gelombang panas yang mengepul, dan pisau besar di tangan pengunjung itu menyala menjadi api yang luar biasa. Orang ini tidak lain adalah jenius Istana Qian, Luo Qianqiu. Mata Xiao Nunu sedikit tajam, dan dia mengabaikan pengunjung itu. Apakah Feng Hanyu memintamu untuk datang? Heya Luo Qianqiu tersenyum bangga, ya, dan tidak. Potensimu begitu besar hingga membuatku iri. Cara terbaik adalah dengan mencekikmu di buayan sebelum kamu mendapatkan momentum. Tentu saja, ada alasan utama lainnya. Luo Qianqiu mengepalkan jarinya, pedang itu melonjak seperti sayap. Aku merasakan nafas api dingin 6 yin dan api jatuh gagak emas di badanmu. Pihak lain memang jenius di Istana Qian, indera penciumannya sangat tajam. Tentu saja, kamu bisa menyangkalnya, tapi aku hanya percaya pada diriku sendiri atau, kamu bisa menawarkannya dengan kedua tangan sebagai ganti seluruh badanmu. Pisau api biru udara menyebar, dan tanah tiba-tiba menjadi hitam, dan banyak tanaman berubah menjadi abu. Xiao Nunu menatap Luo Qianqiu dan berkata dengan dingin, sejak tadi, aku telah menekan semangat juang di hatiku. Mungkin aku tidak bisa membunuh Feng Hanyu sekarang, tapi membunuhmu tidak seperti menyembelih seekor guguik. Tapi membunuhmu tidak berbeda dengan membunuh seekor guguika. Bang! Saat kata-kata itu jatuh, badan Xiao Nunu meleduk dengan kekuatan, dan pisau ajaib di tangannya segera diwarnai dengan lapisan cahaya hijau. Kalimat ini juga langsung membangkitkan kemarahan Luo Qianqiu. Beraninya kamu menjadi begitu sombong ketika kamu hanya berada di alam psikis tingkat kelima. Setelah mengatakan itu, Luo Qianqiu melonjak dengan niat membunuh. Dia mempercepat kecepatan gerakannya, dengan percikan biru di kakinya, kekuatan pedang mendominasi. Luo Qianqiu menyerang dengan pedangnya. Xiao Nunu tidak menghindar atau menghindar, tapi dia juga mengayunkan pedangnya untuk menemuinya. Kedua front saling bertukar, seperti tabrakan yang menggelegar. Energi pedang yang indah terayun dari tengah, dan semua pepohonan di sekitarnya terpotong dan dipisahkan. Dalam sekejap, kedua orang itu menjauh, masing-masing mundur beberapa meter, lalu dengan cepat berlari ke arah satu sama lain. Luo Qianqiu menebas dengan pedangnya secara horizontal, dan percikan biru membentuk cincin bintang setengah lingkaran yang spektakuler di udara. Teknik menelan pedang bintang, tebasan ember api. Pedang Luo Qianqiu sangat ganas dan kejam, dan penyebaran pedangnya secara langsung dipotong pohon-pohon di samping ditebang menjadi dua. Xiao Nunu tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya, dan sambil berpikir, energi pedangnya meleduk. Qianren Juea 10 bayangan. Klang-klang canga bayangan pedang 10 lapis itu tergantung di luar badannya. Xiao Nunu menarik pisaunya keluar, dan bayangan pedang 10 lapis itu mengikutinya dan mengenai kepala serangan Luo Qianqiu pada. Bang bang bang. Bayangan pedang menghantam pedang Luo Qianqiu satu demi satu, dan akibat cemerlang meleduk di udara. Kekuatan Luo Qianqiu sangat kuat dan mendominasi, dan 10 bayangan pedang dipatahkan satu demi satu. Sia-sia. Kata-katanya mengejek dan bangga. Dentang. Setelah bayangan pedang 10 kali lipat hancur, pedang ajaib Xiao Nunu bertabrakan dengan pedang lebar Luo Qianqiu. Kekuatan yang sangat ganas itu seperti payung besar yang terbuka, api biru menyebar secara vertikal, dan sisa-sisa api bersuhu tinggi mengalir menuju Xiao Nunu. Wow! Jubah Xiao Nunu bergerak, luka di badannya semakin parah, dan darah hangat mengalir dari dadanya. Qiang! Luo Qianqiu menjadi lebih bangga, dia maju dengan sekuat tenaga, dan pisau besar di tangannya menekan pisau sihir hitam ke arah badan Xiao Nunu. Wajah Xiao Nunu tanpa raut muka, kekuatan pendukung yang kuat meleduk dari satu sisi badannya, dan pedang Luo Qianqiu tiba-tiba terhalang. Mereka berdua menyilangkan senjata dan saling memandang dari jarak dekat. Luo Qianqiu menyeringai, di bawah pisauku, perjuanganmu tidak ada gunanya. Aku tidak mengizinkanmu meninggikan dirimu seperti ini ya, Xiao Nunu menjawab dengan dingin. Benarkah? Ya. Tiba-tiba, energi darah yang melonjak keluar dari badan Xiao Nunu, dan bahkan kekuatan spiritual di luar badannya dan energi pedang pada pedang ajaib langsung berubah menjadi merah. Xiao Nunu menggunakan kekuatan Blood Spirit Pearl. Saat harta karun berubah dari kemarahan berdarah permaisuri pembunuh Zan, mutiara roh darah kekerasan.
secara langsung meningkatkan kekuatan tempur Xiao Nunu beberapa kali setelah diaktifkan. Mundur! Teriak Xiao Nunu dengan dingin, dan Luo Qianqiu merasakan serangan balasan yang mencengangkan padanya. Hah! Luo Qianqiu sedikit ketakutan, dan tanpa sadar mundur. Xiao Nunu, bagaimanapun, menghilang dari tempatnya dengan suara desir. Gerakannya sangat cepat hingga terlihat seperti hantu. Sebelum Luo Qianqiu bisa berdiri diam, Xiao Nunu sudah meraihnya dengan pisau di depannya. Pedang ajaib diayunkan, dan cahaya pedang berdari berputar dan menebas dengan marah. Luo Qianqiu menunjukkan rasa jijai di wajahnya, dan dia memblokirnya dengan pedangnya. Bang! Begitu kedua pedang itu bertabrakan, hati Luo Qianqiu terguncang. Luo Qianqiu merasa lengannya mahtai rasa, dan tanah di bawahnya meleduk menjadi lapisan kerikil. Kemudian, pisau kedua Xiao Nunu menyerang. Kiang! Energi pedang memancarkan rasa dingin yang menusuk. Pedang ini menebas secara horizontal, lebih cepat dan lebih kuat. Meskipun Luo Qianqiu merasa ketakutan, dia tidak panik, dia berbalik, dan pedang bergagang panjang di tangannya berputar, dan kemudian menghantam pedang ajaib Xiao Nunu dengan keras. Semua pohon di sekitarnya ditebang. Setelah serangan ini, Luo Qianqiu masih belum mendapatkan kembali keunggulannya. Di sisi lain, serangan Xiao Nunu menjadi semakin sengit. Xiao Nunu meraih pisau dengan kedua tangannya dan menebasnya terus-menerus, satu demi satu menyilangkan pedang. Luo Qianqiu bertarung dan mundur, menggunakan pisau panjang di tangannya untuk menyerang dan bertahan. Bang! Setiap kali senjata berbenturan, energi pedang akan meleduk, bebatuan di sekitarnya akan hancur, dan semua tumbuh-tumbuhan di sekitarnya akan rata. Luo Qianqiu menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung benar-benar tidak dapat mempercayainya. Budidaya alam psikis tingkat kelima benar-benar dapat melepaskan kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Yang terpenting adalah Xiao Nunu masih terluka. Dan cederanya tidak serius. Ketika dia datang, Luo Qianqiu berpikir bahwa dia bisa menghancurkan lawannya. Bagaimanapun, dia 5 level lebih tinggi dari lawannya. Bagaimana aku bisa kalah darimu dengan kekuatanku di alam markis? Energi spiritual di badannya tiba-tiba meleduk, dan bersamaan dengan roda spiritual seperti api biru yang menyebar dari luar badan Luo Qianqiu, dia mengangkat tangannya dan melakukan serangan balik dengan kuat. Teknik pedang menelan bintang, percikan membakar kota. Wow! Sejumlah besar bunga api biru berkumpul di ujung bilahnya, dan gelombang udara yang panas menyerbu kemana-mana bola api bertemu wajahnya. Menabrak Xiao Nunu. Xiao Nunu menyeret pisaunya dengan kedua tangannya, menggambar busur bulan yang indah di udara. Kiang! Pedang yang luar biasa itu menyinari mata Xiao Nunu, dan pedang ajaib jiwa bintang kegelapan menghantam bola api dengan kuat. Suara keras mengguncang hutan, dan bola biru itu langsung meleduk. Suhu tinggi yang mengerikan menyapu dan menyebar, dan gelombang api biru berkembang seperti awan. Jika ada lawan di tingkat psikis yang berdiri di depan Luo Qianqiu, mereka mungkin langsung berubah menjadi abu, tetapi saat ini Luo Qianqiu sedang menghadapi Xiao Nunu. Pertahanan badan perunggu kuno begitu kuat sehingga dapat ditemukan di setiap bagian badan. Bahkan tanpa restu dari perisai perunggu dan baju besi perunggu, kekuatan fisik Xiao Nunu sendiri sudah cukup mencengangkan. Lagi pula, Xiao Nunu bahkan bisa menahan pembakaran api dingin 6 yin saat itu, jadi percikan biru Luo Qianqiu secara alami tidak menjadi masalah. Wow! Nyala api melonjak, dan Xiao Nunu mundur begitu saja, tidak peduli dengan dampak pembakaran dari percikan api tersebut. Luo Qianqiu tidak tahu bahwa dia sepenuhnya terkendali. Kekuatan yang paling tidak ditakuti oleh badan perunggu kuno Xiao Nunu adalah api. Hah! Xiao Nunu mundur lebih dari 10 meter, mengangkat lengannya, dan percikan biru yang melingkari badannya menghilang. Pada saat ini, suara roh menara tiba-tiba datang, kekuatan api yang dikendalikan orang ini adalah sejenis api binatang. Kamu mencoba untuk menjaganya sebanyak mungkin, dan kemudian rebut api di badannya untuk mengisinya. Bagian yang hilang dari 5 elemen teratai. Binatang api. Hati Xiao Nunu berbinar. Tidakkah Anda berharap mendapatkan panen seperti itu? Ketika Xiao Nunu mendapatkan 5 elemen teratai, senjata spiritual ini adalah produk cacat. Di dalam 5 elemen teratai, terdapat 5 jenis kekuatan, yaitu formasi pembunihan bilah spiral emas. Duri terlarang paku kayu. Gerakan air-air. Teknik tersembunyi bumi. Kurangnya atribut api.
Kekuatan teratai 5 elemen telah sangat mengurangi kekuatan serangannya. Meskipun Xiao Nunu telah mengumpulkan banyak api aneh dan benih api, tidak pernah ada yang benar-benar cocok. Sekarang setelah dia mendengar apa yang dikatakan roh menara, Xiao Nunu bahkan lebih bertekad untuk mempertahankan Luo Qianqiu. Aku meremehkanmu. Maaf. Luo Qianqiu keluar dari api dengan raut muka mematikan di wajahnya, tapi itu saja untuk saat ini. Teknik pedang menelan bintang, kerucut api misterius. Luo Qianqiu keluar dengan gerakan mematikannya lagi. Dia memutar pergelangan tangannya dan menusukkan pedang panjangnya ke depan. Kekuatan penetrasi dari gerakan ini sangat kuat, bahkan raksasa api hantu dengan kekuatan tempur alam psikis tingkat ke-8 atau ke-9 dapat dengan mudah ditembus. Hoa! Nyala api menyapu, menyeret bekas terbakar di tanah. Xiao Nunu tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya dan menggunakan gerakan membunuhnya. 1000 Renjuea 100 gelombang. Dengan raungan dingin, lengan Xiao Nunu sepertinya telah mengumpulkan kekuatan yang sangat besar, dan pisau ajaib di tangannya menebas, dan 100 gelombang pedang tiba-tiba meletus. Satu demi satu, gelombang pedang merah menghantam bagian depan. Cahaya api menembus, kekuatan dahsyat meleduk ke segala arah, dan cahaya pedang yang cemerlang mengguncang hutan. Bang bang banga. Kekuatan kedua belah pihak, seperti air dan api, tidak mau menyerah pada kita. 1000 Renjue adalah seni bela diri terkuat dari klan Piao Miao. Pada saat ini, dengan kekuatan tambahan dari mutiara roh dari kekerasan, kekuatan Xiao Nunu telah melampaui batas. Di bawah dampak kekerasan yang berulang-ulang, duri cahaya api yang dilepaskan oleh Luo Qianqiu menerima 70 atau 80 gelombang pedang merah, dan kemudian meleduk. Tum! Duri api itu pecah saat bergerak, dan gelombang pisau yang tersisa menembusnya, dan kemudian tiba di depan Luo Qianqiu. Roda spiritual pelindung badan Luo Qianqiu bergetar, dan sisa gelombang pedang menghilang seolah-olah menabrak dinding udara. Apakah ada trik lagi? Jika tidak, pertarungan ini sudah berakhir. Mata Luo Qianqiu menyala dengan api bintang yang menyala-nyala, dan roda roh pelindung badan di luar badannya tiba-tiba berubah menjadi ular piton biru jernih dengan sisik reflektif. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Dia bisa tahu sekilas bahwa itu adalah Star Flame Piton yang sangat kuat. Agaknya, percikan api yang dikendalikan oleh Luo Qianqiu berasal dari badan ular piton api bintang ini. Kemudian, setelah pemurnian dan penguatan Luo Qianqiu, kekuatannya diturunkan menjadi seperti sekarang ini. Api binatang api bintang adalah jenis api-api aneh yang relatif canggih. Ini sangat ofensif dan juga dapat memicu kekuatan binatang dari Star Flame Piton. Ini memang merupakan bahan yang sangat bagus untuk memperbaiki 5 elemen teratai. Teknik pedang menelan bintang. Luo Qianqiu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan keagungan terkuatnya. Ular piton biru yang diubah oleh roda roh dengan cepat melilit pedang di tangannya. Luo Qianqiu seperti nyala api yang berkobar. Bintang berubah menjadi api. Adegan mengejutkan terjadi. Luo Qianqiu menggunakan gerakan pembunuhnya yang paling kuat, bintang dari teknik pedang menelan bintang berubah menjadi api. Begitu gerakan ini muncul, hutan tiba-tiba terbakar. Minumlah. Luo Qianqiu bangkit dengan marah. Dia melompat puluhan meter ke udara dan menebas Xiao Nunu dengan sikap merendahkan. Dalam sekejap, gelombang panas menghantam langit dan bumi, dan pedang biru yang sangat terang menyerang. Daogang ini seperti cincin bintang yang diperbesar tak terhingga, dan hutan besar diterangi. Kritis. Kritis. Menghadapi serangan penuh Luo Qianqiu, mata Xiao Nunu berlumuran darah. Dia berdiri di tanah, dan aliran udara di sekitarnya semakin cepat. Kemudian, ribuan bayangan pisau berdarah tiba-tiba muncul di luar badan Xiao Nunu. Dentang, dentang, dentang. Di bawah kendali Xiao Nunu, ribuan bayangan pisau berkumpul ke depan, membentuk badan bulat dengan diameter 3 atau 4 meter. Badan bulat ini seperti kombinasi dari banyak pisau ajaib. Gagang dan bilahnya memancarkan ujung yang tajam. Kubilang, aku tidak akan membiarkanmu meninggikan dirimu sendiri. Qian Renjuea 1000 pedang berat. 1000 Renjuea 1000 bilah berat. Bayangan pedang yang mempesona menunjukkan ketajamannya yang tak ada habisnya. Setelah 10 bayangan dan ratusan gelombang, bentuk ketiga dari 1000 Renjue, pedang 1000 lapisan, kini tersedia. Pertarungan antara Xiao Nunu dan Luo Qianqiu dimulai saat pemenang diumumkan. Xiao Nunu menebas dengan pedangnya,
dan badan bulat yang terdiri dari ribuan bayangan pedang di depannya menggulung aliran udara yang deras dan bergegas menuju ledukan cahaya pedang kekuatan penuh Luo Qianxiwa. Adegan saat ini sangat luar biasa. Sangat indah. Pedang biru menebas dalam bentuk ekspansi terus-menerus, dan bola merah terbang ke atas dengan cara berputar-putar. Dalam sekejap, kedua kekuatan itu bertemu dengan sengit di hutan. Hutan berguncang. Bila biru itu menembus badan bulat itu, dan pada detik berikutnya, dua gempa susulan yang berpotongan dari cahaya pedang terbuka di udara, dan benda bulat merah itu meleduk menjadi ribuan bayangan pedang. Cahaya pedang yang kacau melaju ke atas dan ke bawah, dan pemandangan mengejutkan muncul di hutan. Percikan pedang yang tersisa mengalir ke arah Xiao Nunu, dan bayangan pedang yang terciprat menyerbu ke arah Luo Qianqiu. Keduanya menerima luka baru. Aku tidak akan kalah. Luo Qianqiu mengabaikan bekas pisau di badannya dan dia melihat Xiao Nunu dengan marah, pedang panjangnya bergetar. Bagaimana aku bisa kalah darimu dengan kultivasiku di alam markis? Qiang, pukulan ini ya bagaimana kamu bisa memblokirnya? Hei! Wajah Luo Qianqiu sangat ganas, dengan pedang besarnya di depannya, seperti ular piton api biru yang meluncur ke bawah, dan dia berada di depan Xiao Nunu dalam sekejap. Api binatang berwarna biru menutupi bagian atas dan bawah bilahnya, dan nyala api yang keluar dari ujungnya bahkan lebih indah lagi. Xiao Nunu memegang pedang di depan, kekuatan badan kuno perunggu meleduk, dan energi spiritual manik-manik roh dareh yang kejam memberkatinya. Pedang sihir hitam aslinya ditutupi dengan pola pisau merah. Kekuatan mengerikan melonjak seperti magma bawah tanah. Pedang lebar di tangan Luo Qianqiu menghantam bagian tengah pedang jiwa bintang kegelapan dengan keras. Api binatang biru itu meleduk dalam bentuk nebula. Di bawah badan Xiao Nunu, tanahnya tenggelam dan lapisan tanah yang tebal terkikis. Kekuatan Luo Qianqiu terus maju, sementara sosok Xiao Nunu terus bergerak mundur. Dengan kombinasi kemarahan dan niat membunuh, Luo Qianqiu hanya ingin membunuh Xiao Nunu sepenuhnya. Tapi saat ini, Xiao Nunu meraih pisau itu dengan satu tangan dan mengangkatnya keluar dengan tangan lainnya. Sua! Sebuah gulungan misterius terbuka tertiup angin dalam aliran udara yang bergejolak. Di dalam gulungan itu, rahasia gelap melintasinya, dan 3 lingkaran sihir hitam terungkap di udara. Susunannya rumit, dengan pola di tepinya, dan ada kata boneka di tengahnya. Xiao Nunu berpikir. Tiba-tiba, lingkaran sihir hitam pada gulungan itu diaktifkan, dan 3 karakter boneka itu menyemburkan cahaya putih yang menyilaukan. Dalam cahaya putih pertama, sesosok hantu muncul. Sosok ini membawa energi gelap kematian yang kuat. Seluruh badannya ditutupi baju besi dingin, dan tidak ada nafas kehidupan sama sekali. Fiuh! Ia berlari langsung menuju Luo Qianqiu, cakarnya seperti duri menjangkau dada lawan. Apakah ini? Raut muka Luo Qianqiu tiba-tiba berubah, boneka Mahyeta. Bang! Cakar tajam boneka Mahyet menghantam badan Luo Qianqiu dengan keras. Yang terakhir tidak berdaya, dan pertahanannya saat ini hampir nol. Kekuatan dingin meresap ke dalam organ badannya, membuat Luo Qianqiu terbang keluar. Namun, boneka Mahyet tidak hanya ada 1. Totalnya ada 3. Tepat ketika kaki Luo Qianqiu mendarat di tanah. Aduh! Aduh! 2 bayangan belakang, 1 di kiri dan 1 di kanan, mendekat dengan cepat, dan kedua zombie itu mengulurkan tangan besi secara bersamaan. Di bagian luar lengan besi, sebuah pedang muncul. Qiang! Aduh! Kedua pedang itu langsung bertemu di depan tenggorokan Luo Qianqiu. Luo Qianqiu merasa ngeri. Nafas kematian menyelimuti dirinya. Pisau ganda yang dingin memotong leher Luo Qianqiu dalam bentuk bersilang. Kata tidak belum diekspor. Bang! Terdengar suara teredam, dan hujan darah merah tiba-tiba meleduk, dan kepala Luo Qianqiu terbang menjauh dari bahunya. Dengan serangan yang cepat dan mudah bersamaan, kepala Luo Qianqiu terbang, dan pandangan ke atas. Wajahnya ketakutan belum hilang. Beberapa detik yang lalu, dia tidak dapat membayangkan bahwa dia akan dibunuh oleh Xiao Nunu dengan cara ini. Dada kepala Luo Qianqiu berguling ke tanah, dan matanya dengan cepat menghilang. Jenius Istana Qian kini ditakdirkan untuk mati di lembah neraka malam. Xiao Nunu menghela nafas panjang, sudah berakhir. Ayo tembak. Ya, Xiao Nunu tidak ragu-ragu, dia segera bergegas ke sisi badan Luo Qianqiu. Kemudian, telapak tangannya jatuh ke dantian lawana. Bas! Gelombang kekuatan,
Gelombang kekuatan hisap yang tak terlihat meleduk dari telapak tangan Xiao Nunu. Gumpalan cahaya biru mengalir bersama di telapak tangan Xiao Nunu. Sekitar 5 atau lebih, bola api biru aneh ditarik keluar dari badan Luo Qianqiu. Api biru ini memancarkan sensasi terbakar yang kuat, dan di tengah nyala api, terdapat seekor ular piton api bersisik biru yang ilusi. Melihat api binatang itu, Xiao Nunu menunjukkan raut muka kegembiraan di wajahnya. Sekarang, jauh di dalam lembah neraka malam, di menara tempat altar segala kejahatan dibangun. Kekuatan di kedua belah pihak mulai bersaing. Apakah kamu tidak akan kabur? Sima Liang, pendekar pedang dari klan pedang Tiangang, berdiri dengan pedang di belakang punggungnya. Mata Phoenix pendeta itu penuh kekuatan, dan dia berkata dengan tenang, apakah kamu perlu kabur? Sima Liang mencibir, saya khawatir kamu tidak akan mampu menanggung konsekuensi jika tidak kabur. Begitu kata-kata itu jatuh, pedang Phoenix melintasi langit. Menyerang ke arah ini. Semua orang di klan Huang Quan terkejut. Lindungi pendeta. Semua murid menghunus senjata mereka satu demi satu, tapi di detik berikutnya, pedang Phoenix melaju dan menebas kerumunan seperti sayap cahaya hantu. Hiss. Tali demi tali darah berterbangan dan menari, dan semua orang yang berdiri di depan pendeta klan Huang Quan tiba-tiba terhanyut dalam aliran darah yang rusak. Kedua penjaga, pembunuh hantu dan ji jahat, bekerja sama untuk menyerang pedang terbang Phoenix. Tebasan bayangan cacat, telapak tangan naga iblis. Kedua penjaga itu menyerang dengan kekuatan. Kekuatan kedua orang itu bentrok dengan pedang Phoenix, dan dampak besar segera terjadi di atas menara kota. Saat berikutnya, kedua penjaga itu mundur, dan sudut mulut mereka menjadi merah pada saat yang bersamaan. Dan pedang Phoenix itu juga meleduk menjadi hujan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah hujan pedang yang tersisa, Feng Hanyu, yang memiliki pedang Phoenix, melangkah ke medan perang. Di belakang Feng Hanyu, Yu Haitian Jiao Sui Yuiwei dan jenius klan Tiangu Su Chongyun juga tiba satu demi satu. Apakah kamu mengenalku? Feng Hanyu berdiri di bawah altar, dengan niat pedang yang tak terlihat dan rasa dingin yang luar biasa. Pendeta dari klan Huang Quan dengan tenang menjawab, untuk seseorang seusia ini dan dengan aura seperti itu, selain Feng Hanyu, Phoenix dalam pedang, Tuan Muda Feng, saya khawatir akan sulit menemukan orang lain. Feng Hanyu mengangkat matanya dengan ringan, acuh tak acuh. Dia berkata, trik dari klan dunia bawah tidak lebih dari ini. Sangat mustahil bagimu untuk membangkitkan Raja Hantu. Dengan suara berlarut-larut, lalu bertanya, apakah Tuan Muda mengira dia telah menang? Kata Feng. Pendeta dari klan Huang Quan tersenyum, mungkin, permainan ini belum berakhir. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba, tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang, seperti Feng Hanyu, Sui Yuanyu, Su Chongyun dan yang lainnya baru saja bertarung. Di mana pertempuran terjadi antara para Raja Hantu, pilar dari mengejutkan lainnya menerobos bumi dan menembus ke langit. Di hutan yang gelap, pertempuran sengit baru saja terjadi, dan permukaannya berantakan. Pada saat ini, Xiao Nunu baru saja mengumpulkan benih api binatang Luo Qianqiu. Di sebelahnya ada badan Luo Qianqiu dan 3 mayat dingin. Ketiga mayat ini dingin dan tidak memiliki nafas atau kehangatan manusia yang hidup. Dengan pemikiran di benaknya, Xiao Nunu dengan santai memasukkan ketiga boneka mayat itu ke dalam gulungan hitam. Lalu dia mengambil jamu dan meminumnya. Setelah memasuki ramuan, kekuatan kebangkitan yang sejuk menyebar ke seluruh badan, dan luka Xiao Nunu akhirnya mulai berhenti mengeluarkan darah. Terima kasih telah berlatih teknik badan hegemon pancer. Jika ada orang lain yang bisa mengatasi cedera seperti ini, mereka pasti sudah lama mati. Xiao Nunu menghela nafas lega dan harus mengakui bahwa Feng Hanyu memang kuat, dan kultivasi lawannya jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan Luo Qianqiu, Su Chongyun, dan lainnya. Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin kuat keyakinan di hati Xiao Nunu. Hanya semakin kuat lawan Anda, semakin Anda bisa merangsang keinginan Anda untuk menang. Katakanlah, kekuatan spiritual dari mutiara roh darah semakin lemah. Xiao Nunu tiba-tiba bertanya. Energi darah yang keras dan marah di badannya perlahan mereda, dan energi pedang merah di jiwa bintang gelap pedang iblis juga menghilang. Mutiara roh darah kekerasan adalah harta karun yang dipadatkan dari kemarahan permaisuri Santu. Menurut apa yang dikatakan roh menara sebelumnya,
itu dapat meningkatkan kekuatan Xiao Nunu beberapa kali hingga puluhan kali lipat dalam waktu singkat. Namun, bahkan setelah Xiao Nunu menggunakan mutiara roh dari kekerasan berkali-kali, kekuatannya tidak meningkat lebih dari 10 kali lipat ketika dia berada dalam kondisi terkuatnya. Ambil saja contoh tadi, mutiara roh dari kekerasan hampir membawa berkah kekuatan tempur 5 kali lipat kepada Xiao Nunu. Jika bisa mencapai 10 kali lipat, Xiao Nunu bisa membunuh Luo Qianqiu bahkan tanpa boneka mayatnya. Ada 2 alasan, jawab Taling. Alasan pertama adalah kultivasimu semakin kuat dan kekuatan tempur dasarmu telah berubah, jadi bantuan yang dibawa oleh mutiara roh dari kekerasan semakin kecil. Misalnya, kamu baru saja masuk ke Piao Miao di klan, sebuah senjata spiritual tingkat rendah sudah cukup saat kekuatanmu meningkat, senjata spiritual tingkat rendah masih jauh dari mampu memenuhi kebutuhanmu. Hal yang sama berlaku untuk manik-manik roh darah yang kejam. Taring berhenti, lalu berkata, tentu saja, alasan yang paling penting adalah alasan kedua. Xiao Nunu mengangkat alisnya yang tampan dan mendengarkan dengan cermat. Mutiara roh darah kekerasan bukanlah senjata atau senjata ajaib dalam arti sebenarnya. Ini murni produk dari kemarahan darah permaisuri perang. Anda dapat menganggapnya sebagai energi spiritual yang terpisah. Psionik ini bisa tingkatkan kekuatan tempurmu dalam waktu singkat. Psionik sendirian. Xiao Nunu sedikit terkejut. Ya, roh menara menegaskan. Karena itu adalah bola energi, ia tidak dapat menghindari konsumsi. Dengan kata lain, setiap kali Anda menggunakan manik roh darah yang kejam, sebagian energinya benar-benar dikonsumsi. Ya, jadi mutiara roh darah kekerasan saat ini berada dalam kondisi sisa darah. Jadi begitu. Setelah mendengarkan penjelasan Taling, Xiao Nunu merasa jauh lebih baik. Dia segera bertanya, apakah ada cara untuk meningkatkan orb roh darah kekerasan? Ya, dapatkan saja energi kemarahan darah dari permaisuri Zanshu. Tentu saja, jangan pikirkan itu sekarang, tunggu sampai itu tercapai. Tercapai mari kita bicara tentang badan suci. Oke, kalimat pertama membuat mata Xiao Nunu berbinar, dan kalimat berikutnya segera menuangkan air dingin padanya. Sejauh ini, Xiao Nunu mengetahui tentang 3 karakter yang tersegel di Pagoda Emas Pancer, Ratu Iblis Malam Gelap, Permaisuri Perang dan Pembantaian, dan Iblis Piano Hati Suci. Tidak peduli yang mana mereka, Xiao Nunu tidak bisa memahaminya sekarang. Untuk mencabut wall dari badan mereka, pertama-tama kamu harus mempunyai kekuatanmu sendiri. Tepat ketika Xiao Nunu hendak mencari tempat untuk memulihkan luka-lukanya, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Apa yang terjadi? Xiao Nunu terkejut. Segera setelah itu, aura kekacauan yang mengerikan menerobos bumi, dan gelombang kabut berwarna darah seperti gelombang yang menyebar, menyapu ke segala arah. Pasir dan batu beterbangan, dan pepohonan tumbang. Xiao Nunu merasakan hembusan udara yang menusuk tulang ke arahnya. Yang terjadi selanjutnya adalah pilar cahaya berdarah yang megah mengalir dari bumi menuju kehampaan. Berdiri di hutan, Xiao Nunu dapat dengan jelas melihat pancaran cahaya yang spektakuler, berdengung, angin kencang, dan kehampaan berirama, disertai aliran udara tornado yang mengelilinginya. Suara ledukan keras lainnya terdengar, dan aku melihat pilar cahaya berwarna darah benar-benar meleduk di kehampaan. Gelombang udara yang kuat seperti jaringan nebula yang menyebar. Detik berikutnya, formasi gelap dan misterius menyebar ke seluruh langit. Kemudian, lingkaran sihir berdarah lainnya tiba-tiba muncul di langit di atas lembah neraka malam. Angin dan guntur bergulung, dan langit dengan cepat menjadi gelap. Lingkaran sihir berdarah itu seperti batu giling raksasa yang menghalangi langit dan matahari. Saat berputar, ia mendorong badai aliran udara yang dahsyat. Bang! Kemudian, tengkorak seukuran rumah perlahan diturunkan dari pusat lingkaran sihir berdarah. Tengkorak tersebut terlihat seperti kombinasi tengkorak manusia dan tulang hewan. Terlihat sangat mengejutkan dan bahkan lebih aneh. Wow! Tengkorak besar itu mengeluarkan raungan yang keras dan aneh, dan kemudian, pohon-pohon hitam besar di bawahnya mengantarkan gelombang pertumbuhan kedua lagi. Gemuruh. Area pohon hitam besar tersebar luas, dan tanah di lembah neraka malam bergelombang seperti gelombang pasang. Xiao Nunu, yang berada di hutan, tiba-tiba terkejut ketika sinyal yang sangat tidak menyenangkan datang. Tidak, Xiao Nunu berbalik dan hendak pergi. Detik berikutnya, tanah retak terbuka,
tanah beterbangan, dan akar pohon hitam besar keluar seperti cakar monster. Hus-hus. Akar pohon besar menghalangi jalan, dan sebelum Xiao Nunu dapat mengambil jalan memutar, pohon sulur lainnya terbang keluar. Pohon rambat melilit anggota badan, tangan dan kaki Xiao Nunu, lalu membungkusnya lapis demi lapis. Dalam sekejap mata, Xiao Nunu terbungkus dalam kepompong besar. Akar pohon hitam itu terjalin satu sama lain dan berubah menjadi tiang pohon yang tinggi. Kepompong besar yang menyegel Xiao Nunu juga terangkat tinggi dan digantung di udara. Pada saat yang sama, mendekati pintu keluar lembah neraka malam, pengawal serigala hitam dan yang lainnya dari divisi patroli langit dinasti Beiqi keluar dengan raut muka muram. Percepat, Luke komandan penjaga menjadi semakin serius. Qian mengerutkan kening. Terlihat sangat cemas. Seorang penjaga serigala hitam yang membawa Zhao Tai segera mempercepat gerakannya. Saat dia berjalan, dia berkata dengan marah, "Jika komandan penjaga memiliki kekurangan, saya tidak akan pernah membiarkan Feng Hanyu pergi. Membantu tetapi agak tidak berdaya." Faktanya, semua orang tahu bahwa meskipun sesuatu terjadi pada Zhao Tai, mereka tidak dapat melakukan apapun pada Feng Hanyu. Bahkan jika dinasti Beiqi ada di belakang mereka. Seperti yang dikatakan Feng Hanyu, meskipun kepala divisi Tianxian ada di sini, dia harus diperlakukan dengan sopan. Karena Feng Hanyu sangat kuat, bahkan dinasti Beiqi pun tidak dapat melakukan apapun terhadap klan pedang Tiangang. "Jalan Huanlin ada di depan, ayo pergi," kata seseorang. Semua orang dengan cepat melewati pintu keluar Night Hell Valley dan memasuki jalan hutan fantasi. Ketika mereka tiba, mereka bekerja sama dengan Xiao Nunu untuk mengalahkan penjaga Huan Lindao, jadi Huan Lindao sekarang dalam keadaan normal. Anda juga dapat melihat segala macam roh gunung yang aneh di depan. Ada yang setipis batang bambu. Ada pula yang gemuk seperti bola. Ada juga yang berbadan laba-laba, berkepala manusia, dan ada yang jatuh di tiang pohon. Semua orang pernah melihatnya dalam perjalanan ke sini. Untungnya, penjaga jalan yang paling sulit telah hilang, dan roh gunung yang tersisa di jalan hutan hantu tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. "Turunkan kepalamu dan maju, jangan lihat mereka," tanya semua orang, menggunakan Xiao Nunu untuk mengajari mereka metodenya. Ya, semua pengawal serigala hitam menundukkan kepala dan berjalan dalam garis lurus. Tapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh ke arah lembah neraka malam di belakang. Apa yang terjadi? Hati semua orang menegang. Itu datang dari lembah neraka malam. Sebelum semua orang bisa bereaksi, kerusuhan kacau muncul dari lembah neraka malam di belakang, dan saat bumi terkoyak lapis demi lapis, tanaman merambat pohon hitam besar bergegas keluar. Qian berbalik tanpa sadar dan menarik busur penembakan iblis. Tapi di detik berikutnya, banyak tanaman merambat pohon hitam memecah formasi mereka dan melibatkan semua orang. Bersambung.